Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadia Dwi Amalia, NIM E2019-11-16 dari kelas Perbankan Syariah 3. Baik, di sini saya akan menanggapi perihal video yang sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI yang mengenai ekonomi terbuka dalam perspektif atau ekonomi per sektor. Nah, jadi pada sistem perekonomian terbuka ini terdapat 4 sektor pelaku ekonomi, yaitu sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Nah, apa sih pengertian ekonomi per sektor? Ekonomi per sektor adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Jadi, hampir seluruh negara yang ada di dalam dunia ini menganut perekonomian per sektor, yang mana itu terjadi ekspor dan impor di dalamnya. Nah, pada perekonomian terbuka meliputi konsekuensi dari perekonomian terbuka. Dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses ekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya, khususnya pada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep. Yang pertama, permintaan agregat di dalam pasar barang. Yang kedua, jumlah uang yang beredar dalam dari pasar barang. Yang ketiga, harga barang naik. Selanjutnya, faktor penentu ekspor. Yang pertama, apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut, atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Yang kedua, mutu barang. Yang ketiga, cita rasa masyarakat terhadap barang yang diekspor. Yang keempat, kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Selanjutnya, faktor penentu impor. Yang pertama, tingkat pendapatan negara. Yang kedua, inflasi dalam negeri. Yang ketiga, kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Yang keempat, cita rasa konsumen. Selanjutnya, keseimbangan perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negeri terdiri dari 2 golongan barang, yaitu yang pertama diproduksi di dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional. Yang kedua, diimpor dari luar negeri. Dengan demikian, dalam perekonomian terbuka penawaran agregat atau AS terdiri dari pendapatan nasional Y dan impor M. Jadi, AS sama dengan Y plus M. Dengan pengeluaran agregat AM meliputi 5 komponen berikut: pengeluaran rumah tangga, ke atas barang produksi dalam negeri, investasi swasta, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan pengeluaran ke atas impor. Dalam persamaannya itu, AE sama dengan C plus I plus G plus X plus M. Baik, selanjutnya keseimbangan perekonomian terbuka yang kedua. Berdasarkan persamaan di atas, persamaan AE boleh disederhanakan menjadi AE sama dengan C plus I plus G plus X. Di mana-mana nilai C ini meliputi pengeluaran ke atas produksi dalam negeri dan barang yang diimpor. Baik, selanjutnya dalam setiap perekonomian, apakah ia terdiri dari 2 sektor, 3 sektor, ataupun 4 sektor, keseimbangan pendapatan nasional dicapai apabila penawaran agregat AS sama dengan pengeluaran agregat AE. Dengan demikian, dalam perekonomian terbuka, keseimbangan pendapatan nasional akan tercapai apabila Y plus M sama dengan C plus I plus G plus X. Sekian tanggapan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.